bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum ia mau makan, terlebih dahulu Nabi Ibrahim menyuruh asisten rumah tangganya untuk mencari orang fakir miskin yang ada di kampung itu untuk ikut makan bareng bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW memperhatikan orang fakir miskin, bahkan anak yatim. Rasul berikan pakaian yang terbaik, didikan yang terbaik, dan semua diberikan terbaik pada anak-anak yatim. Begitulah ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mau makan sebelum fakir miskin ikut makan bersama. Artinya apa? Selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala vertikal, hablum minallah, berarti ada ibadah yang namanya hablum minallah. Kalau seandainya banyak orang kaya yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada fakir miskin yang terlantar, tidak ada anak yatim yang terlantar, tidak ada fakir miskin yang tidak makan. Karena Nabi Ibrahim kalau mau makan selalu mengundang yang namanya fakir miskin. Jangan sampai orang fakir miskin yang ada di sekeliling kita mengambil beras dari gereja, mengambil indomie dari gereja, mengambil duit dari gereja, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, bahkan sampai bisa masuk agamanya, menjadi murtad karena keluar dari Islam. Ini karena kenapa? Karena ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran Nabi Muhammad sudah banyak yang tidak dipakai di tengah-tengah kita lagi. Berapa banyak orang kaya yang tidak memperhatikan makan minumnya fakir miskin. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Coba kalau seandainya saya, orang-orang kaya, orang-orang yang berharta memperhatikan tetangganya kanan dan kiri, bisa jadi tidak ada yang kelaparan di sana. Berarti setiap ada fakir miskin yang tidak makan, anak yatim yang terlantar, berarti tanggung jawab orang yang berharta yang ada di sekelilingnya yang akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya yang tidak memperhatikan orang fakir miskin, anak yatim di sekelilingnya, maka siap-siap akan mendapat ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir miskin, anak yatim yang ada di tengah-tengah kita, laksana mutiara, berlian yang harganya mahal. Fakir miskin, anak yatim yang ada di sekeliling kita, ini merupakan berlian, emas, mutiara yang sangat mahal harga. Kalau seandainya orang kaya di sekeliling kita tidak mau mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, tidak mau mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, maka sungguh merugi orang-orang yang berharta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak kita, orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, yang mencaci maki anak yatim, dan tidak pernah memberi makan fakir miskin. Dicap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang berharta, orang-orang yang kaya dengan hartanya, tidak memperdulikan fakir miskin, maka dia dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta agama. Tahajudnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, ibadah-ibadahnya rajin,
sedangkan dia berharta dan tidak memperhatikan anak-anak yatim, tidak memberikan fakir miskin, maka tetap dijadikan sebagai pendusta agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kaya menjadi mulia bukan lantaran dirinya. Kalau orang kaya menjadi mulia bukan lantaran dirinya. Karena kenapa? Karena adanya orang fakir miskin dan anak yatim di hadapannya. Di sekelilingnya orang kaya akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya fakir miskin dan anak-anak yatim. Oleh karenanya itu bagi orang-orang yang berada, yang hartanya banyak, yang serba kecukupan cukup untuk makan berhari-hari ke depan, jangan lupa sisakan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk diperhatikan oleh kita. Kalau kita punya beras 10 kilo, 10 liter, kasih saudara kita 1 liter, 2 liter. Apa? Ibu, bapak, anak-anak semuanya. Kalau mau makan banyak bisa. Sesudah makan, alhamdulillah. Berarti secara tidak langsung bapak ibu sudah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengingat kepada Allah, pasti Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau kita mau makan baca bismillah, selamat alhamdulillah, masuk kamar mandi baca bismillah, keluar WC juga alhamdulillah, mau tidur baca bismillah, sudah tidur baca alhamdulillah. Berapa kali kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah Pak, sudah. Apalagi kalau ditambah hati kita selalu ingat kepada Allah, sebut namanya Allah, Allah, Allah. Inilah kalau hati kita sudah mampu menyebut Allah, Allah, Allah di dalam hati kita, maka ruang geraknya iblis dan setan tidak mampu untuk masuk ke dalam hati kita untuk menggoda kita. Agak sempit ruang geraknya. Karena kenapa? Karena ada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala.